Shalom. Selamat pagi sahabat Kristus. Sebelum kita berdoa, mari sejenak mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Banyak kesesakan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Ayat ini tidak mengatakan bahwa orang benar akan terhindar dari kesesakan. Tidak ada janji hidup tanpa rasa sakit, kebingungan, atau pergumulan. Bahkan, sebaliknya. Firman ini dengan jelas menyatakan bahwa bahkan orang yang hidup dalam kebenaran, yang mencari Tuhan dan menaati perintah-Nya, akan menghadapi masalah, bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi banyak kesesakan. Dengan kata lain, pencobaan bukanlah pengecualian bagi orang percaya. Itu adalah bagian dari perjalanan. Tapi ayat itu tidak berakhir di situ. Kemuliaan bagian ini terletak pada kelanjutannya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Inilah inti pengharapan kita. Bukan bahwa Tuhan akan melindungi kita dari semua masalah, tetapi bahwa Ia akan membawa kita melewatinya. Bukan bahwa badai tidak akan datang, tetapi kita memiliki juru selamat yang berjalan di atas air dan membawa damai di tengah badai. Tuhan tidak selalu menghilangkan api, tetapi Ia berjanji untuk berjalan bersama kita di dalamnya. Ia tidak selalu mencegah kita masuk lembah, tetapi Ia berjalan di samping kita melewatinya. Bagi sebagian orang, ini mungkin konsep yang membingungkan. Kita cenderung berpikir bahwa jika kita melakukan segalanya dengan benar, berdoa, membaca Alkitab, mengasihi sesama, menjauhi dosa, maka hidup seharusnya berjalan lancar, bahwa ketaatan kita seharusnya menjamin kemudahan. Tetapi firman Tuhan meluruskan pemikiran ini. Yesus sendiri memperingatkan kita dalam Yohanes 15 ayat 18-21. "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Yesus menjelaskan dengan jelas, mereka yang mengikutinya tidak dijanjikan pujian atau penerimaan. Bahkan, sebaliknya. Jika dunia membenci Dia, Anak Allah yang sempurna, mengapa kita mengharapkan perlakuan berbeda? Ditolak karena imanmu, diejek, disalahpahami, atau bahkan dianiaya karena engkau hidup bagi Kristus bukanlah tanda bahwa ada yang salah. Itu pertanda bahwa engkau sedang mengikuti jejak Sang Juru Selamat. Lalu muncul pertanyaan penting, bagaimana kita merespons? Bagaimana kita menghadapi penolakan atau ejekan karena iman kita? Saat kita mengalami tekanan karena berdiri di atas kebenaran Allah? Ketika hidup kita dipenuhi kesulitan bukan karena dosa, tetapi karena ketaatan? Alkitab memberikan jawaban dalam 1 Petrus 4 ayat 13-16. "Tetapi bersukacitalah, sesuai dengan bagianmu dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Jika kamu dicela karena nama Kristus, berbahagialah kamu, sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau sebagai pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Ayat ini membalik cara berpikir kita yang biasa. Alih-alih menghindari penderitaan, Petrus berkata, "Bersukacitalah di dalamnya, karena itu menghubungkanmu dengan Kristus." Alih-alih merasa malu ketika dunia menolakmu, merasa terhormat karena engkau dikaitkan dengan Yesus.
Dunia mungkin tidak melihat kesetiaanmu, tetapi surga melihatnya. Dan Tuhan tidak melupakan mereka yang menderita demi nama-Nya. Itulah mengapa kita dapat menghadapi kesulitan tanpa takut. Itulah mengapa kita dapat teguh dalam pencobaan dan tak tergoyahkan dalam penganiayaan, karena Roh Allah ada pada kita, dan karena penderitaan bagi Kristus sekarang akan membawa kita pada kemuliaan-Nya kelak. Engkau mungkin diejek di bumi, tetapi dirayakan di surga. Engkau mungkin diabaikan di sini, tetapi dikenal dan dilihat oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 pun menjadi janji yang berharga. Ya, engkau akan menghadapi banyak kesesakan, tetapi Tuhan akan melepaskanmu dari semuanya. Pelepasan mungkin tidak terjadi seperti yang kau harapkan. Pertolongan mungkin tidak segera datang. Mungkin tidak melalui pintu yang kau harapkan, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Ia akan menguatkanmu di dalamnya, menopangmu melewatinya, dan membebaskanmu pada waktunya yang sempurna. Ia mungkin tidak selalu menghilangkan badai, tetapi ia tidak akan membiarkanmu tenggelam. Bahkan jika pertolongan tidak berbentuk kebebasan, mungkin itu terlihat seperti damai di tengah rasa sakit, sukacita di tengah duka cita, kekuatan yang tidak kau sadari ada padamu, atau kasih karunia yang membawamu lebih jauh dari yang kau kira. Jadi, jika saat ini engkau dalam masa kesulitan, jika hidup terasa membingungkan, menyakitkan, tidak adil, tetap kuat. Jangan biarkan musuh meyakinkanmu bahwa Tuhan telah meninggalkanmu. Jangan biarkan masalah saat ini membutakanmu pada pengharapan kekal. Tuhan tidak sedang menghukummu. Ia sedang memurnikanmu, menarikmu lebih dalam ke dalam hadirat-Nya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi, jika dunia membencimu karena mengasihi Yesus, engkau berada dalam persekutuan yang baik. Jika hidup terasa berat, ketahuilah bahwa engkau tidak menanggungnya sendirian. Dan jika engkau menghadapi penganiayaan, pencobaan, atau penderitaan apapun demi Kristus, angkatlah matamu. Tuhan melihatmu, dan Ia akan melepaskanmu lagi, dan lagi, karena Tuhan setia pada semua janji-Nya, dan Ia tidak akan pernah membiarkan orang benarnya ditinggalkan. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, Engkau tidak terbatas oleh waktu atau terkurung oleh keadaan. Engkau adalah pencipta dan penebusku. Hari ini aku bersujud di hadapan-Mu, mengakui bahwa Engkaulah yang menopang hidupku ketika segalanya terasa berantakan. Firman-Mu mengingatkanku bahwa banyak kesesakan orang benar, tetapi Engkau, ya Tuhan, melepaskan mereka dari semuanya. Tuhan, aku mengaku, kadang beban kesulitan terasa terlalu berat. Aku sering bertanya, mengapa? Mengapa cobaan ini? Mengapa sekarang? Mengapa aku? Tetapi bahkan dalam ketegangan antara iman dan rasa sakit, aku memilih untuk menyerah. Aku mungkin tidak mengerti waktunya, mungkin tidak melihat hasilnya, tetapi aku percaya bahwa rencana-Mu selalu baik, dan kehadiran-Mu selalu dekat. Engkau tidak jauh dari penderitaanku. Engkau tidak absen dalam kesesakanku. Engkau adalah Immanuel. Engkau tidak pernah berjanji bahwa aku tidak akan menangis. Engkau tidak menjanjikan hidup tanpa tekanan atau penganiayaan. Bahkan, Engkau memperingatkanku bahwa dunia akan membenci mereka yang mengikut-Mu, seperti mereka telah lebih dahulu membenci-Mu. Tetapi dalam peringatan itu, Engkau juga memberiku penghiburan, karena berbagi dalam penderitaan-Mu berarti juga berbagi dalam kemuliaan-Mu. Jadi, aku tidak akan takut akan penolakan. Aku tidak akan lari dari rasa sakit. Aku tidak akan putus asa ketika dunia salah paham atau mengejekku. Sebab aku tahu, Tuhan, bahwa menderita demi nama-Mu adalah tanda bahwa aku milik-Mu. Dan Tuhan, Engkau menyuruhku untuk tidak malu jika menderita sebagai orang Kristen, tetapi bersukacita. Engkau melihat rasa sakitku dan menghormati kesetiaanku. Bahkan ketika aku merasa dilupakan orang lain, aku diingat oleh surga. Jadi, Bapa,
Tolonglah aku melihat pencobaanku seperti caramu melihatnya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai persiapan, bukan sebagai kekacauan, tetapi sebagai pembangunan. Pakailah itu untuk memperdalam akarku di dalammu. Pakailah untuk memurnikan keinginanku dan mempertajam fokusku. Biarlah kesesakan ini menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu menghasilkan kedewasaan. Ajarilah aku untuk merangkul Yakobus 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, tolonglah aku melihat setiap kesulitan sebagai tanah yang suci, kesempatan untuk bertumbuh lebih dalam keintiman denganmu. Mungkin Engkau mengizinkan beberapa pencobaan bukan untuk menghancurkanku, tetapi untuk memurnikanku. Maksud di balik kesesakanku adalah untuk membangkitkan kerinduan akan hadirat-Mu yang tidak akan kudapatkan dengan cara lain. Mungkin Engkau menggunakan api untuk membangkitkan karunia yang terlalu lama tertidur dalam diriku. Karunia yang hanya muncul ketika aku dikosongkan dari diri sendiri dan dipenuhi Roh-Mu. Jadi, aku katakan, ya, untuk proses-Mu, Tuhan. Meskipun tidak nyaman, meskipun mengujiku, meskipun menghilangkan hal-hal yang pernah andalkan, aku berkata, ya. Jadilah kehendak-Mu dalam diriku. Pakailah apapun yang Engkau mau untuk menjadikanku lebih seperti Yesus. Jika kesulitan adalah pahat di tangan-Mu, biarlah itu mengikis segala sesuatu dalam diriku yang tidak mencerminkan hati-Mu. Roh Kudus, aku meminta lebih dari-Mu. Penuhilah aku. Kuatkanlah aku. Katakanlah kebenaran kepadaku ketika kebohongan terdengar nyaring. Ketika ketakutan berbisik, kamu tidak akan bertahan. Ingatkan aku pada Roma 15 ayat 13. Allah, sumber pengharapan, kiranya memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan, biarlah aku berlimpah dalam pengharapan, bahkan dalam kekecewaan. Biarlah aku meluap dengan sukacita. Biarlah damai-Mu yang tak tergoyahkan ada padaku. Tuhan Yesus, buatlah aku merasakan kehadiran-Mu dalam api. Buatlah aku mendengar bisikan-Mu dalam angin. Buatlah aku melihat tangan-Mu di tengah penantianku. Dan bahkan jika pertolongan tidak segera datang, bahkan jika jawaban-Mu tertunda, aku akan memuji-Mu. Aku akan menyembah-Mu dalam penantian. Aku akan berpegang pada firman-Mu, karena aku tahu Engkau setia. Aku tahu Engkau baik, dan aku tahu Engkau mengerjakan segala sesuatu. Hari ini, Yesus, aku menyerahkan bebanku di kaki-Mu. Ketakutanku, kebingunganku, kesedihanku, bahkan harapanku yang belum terpenuhi. Aku memberikan seluruh hatiku karena aku percaya kepadamu. Aku percaya waktu-Mu. Aku percaya rencana-Mu. Dan aku percaya bahwa tidak ada rasa sakit yang sia-sia di tangan-Mu. Jadi, bahkan jika aku harus berjalan melalui lembah, aku tidak akan takut. Bahkan jika aku harus menghadapi api, aku tidak akan binasa. Bahkan jika aku merasa dikelilingi kesesakan, aku akan berpegang pada janji-Mu dalam Mazmur 34 bahwa Engkau, ya Tuhan, akan melepaskanku dari semuanya. Terima kasih, Yesus, karena menjadi tempat perlindunganku. Aku memuji-Mu. Aku bersyukur kepadamu. Dan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Dalam nama Yesus yang berharga dan penuh kuasa, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, tulis "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang tercurah atasmu dalam nama Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.